Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bicarakan tentang ngobrolnya orang tua ya, ngobrolnya mencari Allah ya. Iya. Orang tua itu senangnya ngobrol mencari jalan kembali, yaitu jalan pulang, ya pulang ke Allah. Pas kalau gak dicari pun pasti pulang. Iya. Dipaksa nggak dipaksa pasti pulang. Iya. Cuma bisa pulang apa enggak, kesasar apa enggak. Iya itu bisa nyampe atau enggak, Iya. gitu aja. Pasti nanti nggak nyampe sama Allah ditarik untuk pulang. Iya, semuanya pasti pulang. Iya. Itu apa ya? Pulang itu sebenarnya kita dihadir di dunia ini suruh untuk mencari jalan kembali, gitu. Dihadirkan tapi untuk kembali, terus berjalan untuk mencari jalan kembali. Itu. Sebenarnya itu cuma kita nyadari enggak kalau Sadar nggak kita ini sebenarnya punya tugas untuk kembali. untuk pulang itu. Kita punya tugas untuk kembali. Terus Bukan asik di dunia ini, bukan. bukan. Kita ditugaskan untuk mencari yang satu, yang tunggal, Iya. yang hidup, yaitu. Kalau sudah ketemu yang hidup, ya ini indah hidup itu. Merasa hidup bener, ya. Berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dari Allah kembali ke Allah. Itu tujuan hidup itu ya, Mas. Iya. Tujuannya untuk kembali ke Allah. Ya, bukan terus tujuannya untuk tetap di dunia, bukan. Ya. Dunia itu apa ya, untuk mencari jalan kembali. Nah itu orang-orang itu yang naluri untuk mencari jalan kembali itu nalarnya orang hidup, orang yang dihidupkan, ya, yang dihidupkan sama Allah itu untuk mencari yang hidup, ya. Mencari yang hidup. Terus biasanya yang mereka lewat apa ya, lewat macam-macam tuh, lewat zikir, lewat semedi, lewat meditasi, lewat menenangkan diri, itu. Lewat hening, ya. Hening, mencari yang hening, itu. Hening mencari yang hening. Mencari yang hening. Hening untuk mencari Tuhannya, itu. Hening untuk mencari Allah, itu. Terus yang ini yang kalau belum Allah itu sinar apa cahaya tuh, itulah yang sering orang-orang Sulit membedakan. tidak bisa membedakan. Ya. Tidak bisa membedakan. Mereka mencari Allah tapi ketemu sinar berhenti. Ya itu. Mungkin dianggapnya sudah ketemu gitu. Dianggap ketemu, ya itu. Itu. Sinar warna gitu, berwarna gitu. Sinar warna-warni, ya itu. Terus Allah itu kalau di Quran itu Allah itu cahaya. Cahaya di atas cahaya. Iya. Cahaya di atas cahaya. Iya. Ya. Bukan sinar. Ya. Bukan sinar kalau Jawa tejo turun itu bukan. Iya. Tapi cahaya di atas cahaya. Itu. Kalau semedi atau iktikaf atau zikir dengan mata terpejam itu jangan mencari sinar, nanti malah gak ketemu. Nanti kalau ada gangguan waktu semedi apa itu kayak angan-angan kayak selip apa ada sinar lewat gitu. Kayak merasakan apa melihat apa angan-angannya sendiri itu salah itu. Belum itu bukan itu. Bukan yang dicari, bukan itu, bukan sinar yang tampak di depannya. Kalau masih melihat sinar berarti berjarak toh. Iya. Sama orangnya. Allah itu tidak berjarak. Iya.
Ya. Allah itu meliputi, ya, tidak berjarak. Iya. Meliputi tidak berjarak. Kalau masih melihat sesuatu sinar di depan, entah itu warna apa saja, itu belum sampai itu. Berarti belum masuk gitu. Maksudnya meliputi Belum tanpa masuk jarak ke itu. alamnya ilahiyah. Iya. Ya. Belum menghadap. Ya. Iya. Belum menghadap benar, masih di alamnya malakut mungkin ya. Iya. Ketemu wujud itu juga belum sampai. Wujudnya sedulur papat. Oh, di menghadap Allah itu tidak ada wujud. Iya. Ya. Tidak ada wujud. Ya. Tanpa wujud. Nggak Wujudnya bisa digambarkan gitu. cahaya di atas cahaya itu yang yakin, yang penting yakin di balik segalanya ada Allah. Iya. Di balik segalanya ada cahayanya. Iya. Ya, itu. Kehadiran cahayanya di balik segalanya. Ayo. Tidak bisa diangen-angen bentuknya cahaya, rupanya cahaya, nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa. Akal itu nggak nyampe untuk ke sana. Akal untuk membayangkan wujudnya cahaya di atas cahaya nggak nyampe. Yang penting yakin diliputi, gitu aja. Iya. Segalanya diliputi tanpa jarak, ya, tanpa jarak, terus tanpa ada sinar. Sinar itu loh, sinar matahari. Ah, itu sinar. Kayak sinar lampu. Sinar lampu itu sinar. Kalau Itu cahaya. kalau cahaya itu malam siang nggak ada sinar, nggak ada matahari, ada matahari sama. Itu cahaya jagat. Itu cahaya jagat tanpa sinar Nggak ada matahari. rupanya berarti. Nggak ada berupa itu apa ya? Nggak ada. Berarti itu bisa dilihatnya cahaya itu dengan apa keyakinan gitu. Yakin ini diliputi cahaya kok. Gitu. Nah, kita itu diliputi cahaya jagat, Ya, bukan sinar. bukan sinar. Allah dibalik cahaya jagat. Nggih. Cahaya Allah itu dibalik cahaya jagat. Nggih. Nah, Dari pakai keyakinan gitu ya. Sadar menyadari kalau dibalik apa itu? dibalik cahaya jagat itu full cahaya Allah. Allah sendiri. Allah itu sendiri. Cahaya Allah atau Allah sendiri. Itu kalau masih meyakini mencari wujudnya cahaya hitam, kuning, hijau, cahayanya kitir hijau, cahayanya amarah itu merah, cahayanya apa itu? Orang-orang Toriko itu kuning, itu masih belum ketemu. Itu Allah itu bukan enggak berwarna, ya, cahaya yang tanpa warna. Iya. Itu. Pokoknya enggak bisa dibayangkan Nggak gitu. bisa dibayangkan. Angan-angan itu enggak nyampe gitu ya. Wong cahaya jagat saja kita yakini, kita memahami itu belum paham toh. Iya. Cahaya jagat itu gini lah. Cahaya jagat itu kalau kita ini jagatnya tanpa matahari, ya tetap cahayanya ada. Iya. Tanpa matahari, ada matahari, cahayanya sama. Iya. Iya. Cahayanya di kamar, cahayanya di gua, gelap apapun, cahaya jagatnya sama. Itu, ya, kalau di gua itu gelap loh. Gelap. Oh, berarti yang dipahami sinar nanti. Oh, sinar matahari. Nanti bisa terang. Oh, itu. Sinar. Kalau sinar warna-warni. Iya. Sinar itu kayak pelangi itu loh. Iya. Warna-warni. Itu sinar. Allah bukan sinar. Allah itu cahaya. Di gelap pun itu ada cahaya. Gelap pun ada cahaya. Cahaya Allah. Gelap di gua yang dalam sekali, sama di cahayanya di alam di atas ini sama. Di atas bumi. Cahayanya kamar yang ada lampu tanpa ada lampu sama. Ini ada lampu tanpa ada lampu, yang terang sama gelap cuma sinar. Iya. Sinar. Tapi cahaya jagatnya sama. Iya. Ya, Iya, beda. Iya. beda tuh. Iya, beda. Meyakini itu dimanapun sebenarnya cahaya itu, kita di gua, di dalam gua yang gelap, terus di terik matahari yang siang itu sama cahaya jagatnya. Cahaya jagatnya sama. Bedanya Cuma yang cuma beda sinarnya itu. sinar mataharinya.
di gua tanpa sinar, di luar ada sinar. Ada sinar. Tapi cahayanya cahaya jagatnya sama. Ya, Makanya siang malam itu namanya cahaya jagatnya sama. ya. Allah di balik cahaya jagat. Jadi tidak usah terpengaruh kalau keyakinan dia ketemu cahaya Allah itu cahaya apa ya, tidak pengaruh gelap apa terang gitu. Apa maksudnya sinar. Iya, nggak ngaruh itu. Allah itu cahaya Allah itu di balik cahaya. Iya. Cahaya di balik cahaya. Cahaya di balik cahaya. Allah itu ya cahayanya sendiri itu, tapi di balik cahaya jagat. Iya. Nah, yang sering jumbuh kalau orang Jawa ya, dikira sinar carinya. Iya. Allah itu tanpa jarak, sama apapun tanpa jarak. Iya. Apapun sama diri kita ya tanpa jarak. Kalau masih mencari yang sinar putih, sinar, oh saya ketemu sinar ini, warnanya ini, oh itu masih berjarak itu. Iya. Berarti masih bisa dipandang. Dilihat. Itu berjarak, Berarti juga bukan itu. Berarti bisa dipahami kita itu kayak cemplung cahaya, luar dalamnya. Luar dalam cahaya. Nah, berarti diliputi itu tadi. Diliputi total, diliputi cahaya. Berarti yang dimaksud tanpa jarak itu. Tanpa jarak. Ya. Luar dalam lahir batin kita diliputi cahaya tanpa jarak. Iya. Itu. Yang dicari itu sebenarnya, bukan warna-warninya. Oh, kalau semedi itu yang disadari di situnya itu. Menikmati itu, menikmati kita yang meliputi cahaya yang meliputi. Sudah tenggelam di kecemplung cahaya itu. Sudah tenggelam dalam cahaya. Nah itu kita nggak usah nyari, sudah diliputi. Tinggal menikmati. Tinggal menikmati saja. Dengan kesadaran kita menyadari itu, kita itu diliputi gitu. Kita diliputi, total diliputi cahaya. Bukan diliputi sinar loh, cahaya. Itu. Nanti kalau di dalam gua itu diliputi, di dalam kamar itu diliputi, cahaya kamar cahaya kamar entah itu sinarnya ada sinar lampu atau tidak, itu nggak ada bedanya. Cahaya nggak ada beda. Nah, itu. Yang orang-orang semedi itu tujuannya mencari Allah, bukan mencari karomah loh ya. Nah, beda lagi nanti. Mencari Allah itu mencari seneng bersama Allah. Kalau mencari karomah itu kayak ini loh, orang-orang yang sholat tapi terus ingin dapat imbalan. Nah, ingin dapat imbalan, saya sudah mengabdi loh, saya minta imbalannya gitu. Itu kurang ajar itu sebenarnya. Biasanya kan sholat malam terus tapi ada pengharapan. Itu terus sholat juga nanti kayak ada harapan nanti ada imbal balik gitu. Itu jual beli nanti, transaksi gitu. Transaksi sama Allah. Saya ketemu engkau itu saya minta sesuatu gitu. Yang mengerjakan perintah tapi meminta. Mengharap itu. Mengharap Imbalannya. Kalau tidak dikabul nih, nggak mau ngerjain. Kalau tidak dikabulkan nanti kayak apa itu? Ngomel. Kalau dikabulkan seneng. Gitu. Apapun kalau minta itu. Kalau tidak dikabulkan ngomel. Kalau dikabulkan seneng. Itu. Berarti dikte Gusti Allah gitu ya. Dikte Gusti Allah. Dikte minta takdirnya. Iya. Takdirnya yang minta baik. Suruh Gusti Allah suruh nuruti karepe gitu. Merintah Allah. Iya. Kurang ajar. Iya. Merintah Allah. Itu tingkatan orang-orang yang syariat itu minta imbalan wujud rezekinya banyak. Iya. Materi. Tapi orang-orang yang toriko itu mintanya karomah. Sakti. Pengen sakti. Pengen sakti. Levelnya beda, permintaannya beda. Tapi sama-sama dikte gitu. Sama-sama merintah Allah. Allah diperintah. Gitu. Iya. Sama-sama pengen ketemu tapi cuma merintah. Iya. Saya pengen ketemu Jokowi tapi merintah Jokowi. Itu. Pengen ketemu presiden, merintah presiden. Turutan permintaan aku. Itu. Padahal sama Allah itu kita tidak minta sudah dikasih.
kita tujuannya untuk dikasih diberi tugas untuk kembali ke Allah, ya, menikmati bersama Allahnya, senang bersama Allahnya. Tapi kalau meminta nanti senang yang diminta itu. Iya. Saya ibadah engkau lah, aku minta imbalan materi. Iya. Itu senang materinya, bukan senang ketemu Allahnya. Sudah lupa yang memberi. Senang yang Lupa yang disenangi seharusnya. Iya, gitu. Seharusnya senangi Allahnya. Orang Toriko juga begitu, sama saja. Saya ketemu engkau itu pengen karomah. Itu. Iya. Kalau sudah dikabulkan karomahnya, lupa sama Lupa senangnya lupa. seneng sama karomahnya itu. Senangnya Allahnya, bukan senang karomahnya. Ya. Iya. Jadi, Karomah itu apa tuh? Pengen dilihat orang. nggih. Untuk mewujudkan karomah itu buktinya apa tuh? Ketemu Allah. Berarti buktinya itu orang-orang yang ketemu Allah itu pasti punya karomah. Buktinya nanti bisa dilihat orang. Itu yang biar dilihat orang sakti. dilihat sakti, dilihat punya orang kelebihan lah. kelebihan. Itu yang dibengkokkan tujuan tapi nggak paham. Tujuannya bukan ketemu lagi. Berarti itu dikabulkan permintaannya karomah, dikabulkan materi dikabulkan, itu ijab berarti ya. Cuma ijab itu. Jadi hijab itu. Jadi hijab dirinya. Jadi membanggakan dirinya. Senang yang pemberian. Pemberiannya itu bukan senang, yang senang sama Allahnya bukan. Itu. Maksud. Itu levelnya sudah beda toh. Kalau orang-orang masih di level syariat biasanya senangnya dikasih materi. Saya berpikir sekian nanti biar dapat imbalan sekian. Rezeki lancar. Saya sedekah nanti biar dapat berapa kali. Itu. Biar imbalan terus. Iya. Itu. Transaksi terus. Mengerjakan ibadah tapi ada harapan transaksinya. Kalau tidak dikabulkan, ngomel. Pasti ngomel itu kabulkan. Minta itu kan gitu. Minta itu kalau tidak dikabulkan ngomel. Iya. Wong kaya kok tidak dikasih. Itu katanya Allah itu maha kaya, tapi saya tidak dikasih kayak gitu. Padahal Allah itu ngasih seseorang itu sesuai dengan kehendak Allah biar bisa kembali. Iya. Biar tidak menikmati pemberiannya. Iya. Biar dikasih. Allah itu sudah tahu wadahnya hambanya wadahnya sekian biar bisa kembali gitu. Berarti kalau kita ibadah itu ya untuk Allah itu sendiri sebenarnya. Ibadah sebenarnya lillah, milik Allah. Wow, milik Allah. Bukan milik kita. Lillah itu milik Allah. Milik Allah. Milik Allah. Ibadahnya ya kalau sudah itu hakikat nanti. Akhirnya ternyata yang ibadah Allah sendiri. Untuk Allah sendiri. Ya. Sedekah itu Allah sendiri, untuk Allah sendiri itu orang-orang hakikat nanti. Berarti kalau syariat tarekoh itu ya minta belum. Terus itu masih punya tugas untuk kembali. Iya, belum sampai gitu. Belum sampai. Ya. Berarti ibadah itu tidak ada cuma transaksinya. Transaksi. Iya, transaksi apa? Nafsunya. Nafsu. Nafsunya untuk biar dilihat orang, wah, dilihat kalau transaksinya materi biar materinya berlimpah. Kalau transaksinya untuk karomah biar dilihat orang-orang, ini sudah dekat sama Allah. Ya, itu kebanyakan itu. Jadi merasa sudah dekat dengan Allah itu mesti punya kesaktian. Punya kesaktian, punya bisa terbang. Punya ilmu SIP angin, bisa nalap. Itu. Bisa nambani orang. Bisa ngobati orang. Bisa orang Jawa bisa dukun. Nyuwuk dukun. Itu orang-orang yang bertransaksi, beribadah tapi bertransaksi. Malah keliru dibengkoknya dimajukan. Tujuannya asik dengan karomahnya itu, bukan itu sebenarnya orang wali-wali sudah mengingatkan tujuannya bukan itu, tujuannya terus berjalan di depan Allahnya itu diabaikan sebenarnya. Terus diabaikan, itu cuma hiburan saja. Hiburan. Tapi kalau bergulat di situ nanti berarti berhenti di situ. Ya.
kayak orang-orang indigo tahu alam goib. Iya. Itu alam goib itu bukan alam kehidupan, alam kematian. Alam nasut, alam malakut itu alam kematian. Yang hidup cuma Allah satu di alam ruh. Alam roh. Alam ruh itu yang ruh hidupnya. Jabarut hidup, itu. Jabarut. Jabarut sama lahut itu alam kehidupan. Iya. Alam kehidupan itu alamnya tunggal. Berarti orang indigo bisa melihat gaib itu Belum sampai. belum alam kehidupan berarti. Belum, masih melihat wujud. Iya. Itu bedanya. Kalau masih melihat jin, melihat malaikat pun, itu masih melihat malaikat, melihat jin, melihat macam-macam, ditemani jin, itu masih dalam alam malakut. Malakut itu. Alam ketemu Allah itu nggak ada makhluk. Suwung. Makanya orang Jawa ya. suwung. Ya. Kita latih suwung. Kalau suwung terus suwung itu apa? Batinnya juga suwung. Tidak ada rasa pengen punya tapi lepas dari rasa memiliki. Punya tapi lepas dari rasa memiliki. Ternyata memiliki satu, Allah saja. Itu yang dimiliki satu, Allah saja. Allah yang hidup satu, wujudnya satu. Itu tujuannya ke sana. Tujuannya mencari wujud satu, tunggal. Tauhid bener nanti. Ternyata Allah itu satu, yang hidup satu. Iya. Ya. Terus yang bergerak ya satu. Iya. Ya. Kalau masih belum memahami satu, berarti tauhidnya masih pecah-pecah nanti. Ya. Ternyata segalanya satu, itu. Itu. Jangan berhenti cuma di mencari karomah. Sama saja kalau orang nanti kayak orang ibadah tapi ingin rezeki yang banyak. Allah itu sudah nakar hambanya. Oh ini nggak minta pun dikasih. Itu nggak minta dikasih. Kalau minta nanti malah kalau dikasih senang, nggak dikasih ngomel-ngomel, ngerundel. Gitu. Ya, berarti tujuannya Allah itu bukan sinar, intinya itu toh. Iya. Tujuannya kita itu kembali ke Allah, bukan kembali ke sinar, bukan kembali ke wujud-wujud dulur papat, terus malaikat, jin, bukan. Iya. Bukan kembali ke alamnya malaikat, bukan kembali ke alamnya jin, kita kembali ke alamnya Allah. Ya. Alam tunggal, alam tunggal, yang hidup satu, yang kita menuju yang satu. Iya. Ya. Ini repotnya yang banyak kan minta karomah. Iya. Minta karomah saya paham, itu biar dilihat orang sakti. Iya. Itu. Kebanyakan Ya. itu. Tapi rasa senang sama Allah hilang nanti. Asik dengan karomahnya itu. Asik dengan karomahnya, senang dengan karomahnya. Senang dilihat orang banyak hebat. Iya. Gitu. Bangga. Rasa senangnya sama Allah makin lama hilang. Itu. Iya. Nah itu yang Keblidok berarti ya. Ya, kalau orang Jawa keblidok. Dibelokkan dikit, nggak paham. Belokkan kesenangan, nggak paham. Senang satu yang Berarti di depan. merasa sakti itu merasa kayak sudah dekat dengan Gusti, dengan pangeran gitu. Buktinya apa? Saktinya? Bukan. Ya, kebanyakan ditanya di situ. Tanyanya, Jadi kalau orang yang sudah makrifat, sudah hakikat itu, buktikan kalau kamu dekat sudah sampai dengan Allah, buktikan dengan karomahnya. itu. Di situ. Berarti itu keliru itu. Karomah yang paling tinggi apa tuh? Tahu jalan kembali, ketemu Allah, senang sama Allah. Itu karomah yang paling tinggi. Nggak bisa lihat itu. Orang lain nggak bisa lihat. Senang sama Allah nggak bisa dibuktikan gitu maksudnya. Nggak. Allah itu tidak apa ya? Allah itu ketemu cahaya itu terus cahayanya ini loh. Yang seringnya kayak orang-orang pengen jadi Allah toh. Ngomong jadi. Iya. Wah itu Allah itu. Ya, ngomong jadi.
itu sebenarnya Pandita Ratu. Sabtu Dadi. Sabtu tadi. Nah, Sabtu Dadi. Itu pengennya kan begitu orang-orang itu. Iya, iya. Pengen jadi ngomong jadi. Iya. Kalau kamu dekat Allah, Itu kayak itu terus senjata buktikan bahwa bukti. kok ngomongmu jadi gitu. Ada orang-orang yang sudah ketemu nggak berani itu. Iya, iya. Sudah nggak berani itu bukan kewenangan kita, Iya. kewenangan Allah. Ya, kewenangan Allah ngomong A jadi, ngomong A jadi. Itu kayak merintah Allah nanti. Iya. Saya ngomong gini, buktikan saya, Iya. omongan saya jadi. Nanti kalau pas ngomong nggak jadi, itu apa itu gerundel lagi, ngomel lagi, itu. Iya. Itu apa liku-liku untuk bersama Allah itu ternyata ya itu liku-likunya ya. Pengen jadi hebat, pengen jadi malah gak ketemu. Iya. Ya, pengen berangkat ke Mekah, Iya. berangkat ke gunung sana, ya itu. Berangkat nemui wali sana, nanti malah gak ketemu Allahnya. Asik dengan keindahan itu. Ya. Yang dicari Allah yang maha indah. Nah, itu menemui Allah yang maha indah. Ya. Intinya bahwa Allah itu bukan yang sinar itu, bukan yang wujud-wujudnya sedulur papat, bukan. Bukan yang kita cari, bukan terus karomanya biar hebat. Yang kita cari senang bersama Allah. Senang bersama. Keliru nanti kalau mencari karomah biar hebat tampak dilihat orang. Kita itu senangnya pengen dilihat Allah biar kita bisa memandang Allah. Biar orang-orang ihsan itu pandang memandang. Pengennya sebenarnya ke sana, kembalinya ke sana. Bukan kembalinya ke alam malakut yang dongdeng sakti itu bukan. Ya. Itu keliru itu. Termasuk kayak apa? Jadi masih dibelokkan itu, tapi tidak menyadari. Iya. Saya kira itu ya indahnya perjalanan hidup. Ternyata liku-likunya hidup, mencari yang tunggal, ternyata liku-likunya banyak ya. Sehingga kita harus hati-hati ya. Saya kira itu kalau ada salah mohon maaf ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.